Halo Shalom semuanya, apa kabar hari ini? Kembali saya mau share mengenai firman Tuhan. Kita tahu saudara bahwa dalam waktu dekat ini kita akan memasuki bulan baru, yaitu bulan Ab atau Av. Biasanya disebut sebagai Abba atau Bapa. Nah, bulan ini adalah bulan Bapa yang memiliki message, suatu pesan dan momentum yang sangat dahsyat. Nah, di dalam bulan Ab ini kita diingatkan kembali untuk mereposisi atau memposisikan diri kita kembali agar kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, ini adalah momentum yang tepat saudara. Sesibuk apapun saudara dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan ataupun dalam keluarga, jangan lupa saudara, milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan. Milikilah jam-jam doa pribadi khusus dengan Tuhan. Ada meditasi dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan atau tidak pernah meditasi dengan firman Tuhan, percayalah saudara, iblis bisa masuk ke dalam ranah hidup saudara. Kita tahu bahwa selama kita hidup ada masalah. Itu wajar, selama kita hidup proses terus berjalan. Tetapi saudara, akan ada perbedaan orang-orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan dan firman dengan orang-orang yang tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Apa bedanya? Bedanya adalah terletak pada respon saat menghadapi setiap pergumulan. Nah, mari kita buka satu ayat di dalam Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Wah, saudara, ayat ini sangat luar biasa. Kita tahu bahwa ular bisa masuk ke dalam Taman Eden. Sekali lagi, ular iblis itu bisa masuk di dalam taman itu. Kenapa saudara? Karena ini saudara, mengusahakan dan memelihara. Ada miss di sini sama Adam dan Hawa. Kita tahu bahwa ketika Adam dan Hawa diberikan hak free will, kebebasan untuk mengusahakan dan memelihara, ada sesuatu yang miss. Karena gini saudara, dalam bahasa Ibrani-nya mengusahakan itu afat dan memelihara itu syamar. Berarti ada afat dan syamar. Nah, afat itu mengelola dan melayani, dan syamar itu adalah gini, tidak boleh padam atau tertidur, nggak boleh. Bahkan gini, menjaga dan melindungi perjanjian dengan waspada, bukan dengan sambil lalu, bukan, dengan waspada, dengan aware, dengan atensi yang tinggi. Nah, kita harus tahu saudara, hubungan pribadi kita dengan Tuhan perlu kita jaga. Itu seumpama kita, seperti kita ada di dalam Taman Eden. Nah, segala aspek hidup kita itu harus kita jaga. Dengan apa saudara? Dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dengan menjaga dan melindungi perjanjian. Ingat loh saudara, saat Tuhan memberikan free will, kehendak bebas, itu di dalamnya ada kata covenant, ada perjanjian yang sangat dalam. Bukan hak bebas sebebas-bebasnya, bukan, tapi ada tanggung jawab di situ. Nah, sama halnya saudara dengan hidup kita sebagai orang percaya. Kita tidak bisa hidup kita sambil jalan. Di bulan ini saudara, Tuhan ingatkan bahwa mari kita diingatkan kembali, milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan dan jaga itu. Dan jangan sampai kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Hidup kita kan berbahaya sekali. Kita kan hidup seperti orang agamawi, agama Kristen, dan sangat mempercayai Tuhan Yesus. Tapi gini, kita tidak pernah mengenal Dia. Ingat loh saudara, di dalam Yohanes 4, Yesus ngomong, kamu menyembah dengan yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah dengan siapa yang kami kenal. Wah, itu dahsyat. Itu perbedaan saudara, dengan agamawi, dengan berjalan, dengan pengenalan dan pengertian kepada siapa kita sembah. Mari saudara, sekali lagi saya ingatkan bahwa mari maju sama-sama dan genapi firman Tuhan di dalam hidup saudara, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Afat dan syamar harus ada di dalam setiap orang percaya. Puji nama Tuhan. Shalom.